Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua diberikan kesehatan. Jangan lupa untuk tetap di rumah, makan yang ada sayuran-sayurannya, 4 sempurna. Jangan lupa untuk berolahraga supaya kalian semua tidak terserang virus, apalagi kondisi seperti saat ini, virus corona yang semakin banyak menularkan ke tubuh-tubuh manusia. Semoga anak-anakku kelas 2 sehat semua ya. Hari ini putra-putriku kelas 2 bertemu lagi dengan Pak Faza di pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Anak-anakku kelas 2, hari ini Bapak akan menyampaikan materi, yaitu aktivitas kebugaran jasmani. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya Bapak memimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak kelas 2, Bapak akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuannya adalah siswa dapat menjelaskan cara bergerak secara seimbang, dominan, statis dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan prosedur gerak kelenturan tubuh dominan bagian atas dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani. Yang ketiga, siswa dapat melakukan gerak secara seimbang, dominan, statis dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani. Dan yang keempat, siswa dapat mempraktekkan gerak kelenturan tubuh dominan bagian atas dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani. Ya, ada 4 tujuan pembelajaran. Anak-anak yang pertama dapat menjelaskan gerak keseimbangan, yang kedua dapat menjelaskan gerak latihan kelenturan, yang ketiga dapat mempraktekkan gerak keseimbangan gerak kelenturan, dan yang keempat anak-anak dapat mempraktekkan gerak keseimbangan. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan kebugaran jasmani, aktivitas kebugaran jasmani. Siapa yang tahu pengertian kebugaran jasmani? Nah, di sini Bapak akan menyampaikan sedikit apa pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap aktivitas fisik yang diberikan kepada anak-anak tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Jadi kalau anak-anak melakukan aktivitas kebugaran jasmani itu dapat meningkatkan kesehatan anak-anak, dapat meningkatkan fisik anak-anak, sehingga kalau anak-anak itu membantu orang tua menjemur pakaian, mencuci piring, nah terus anak-anak melakukan aktivitas olahraga, itu tidak akan menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Kemudian apa saja latihan yang dapat dilakukan di kebugaran jasmani? Nah, itu ada 6. Yang pertama ada kelenturan. Anak-anak nanti akan Bapak ajarkan apa saja latihan kelenturan itu. Latihan kelenturan itu apa saja yang dapat anak-anak lakukan. Nah, yang kedua ada kecepatan. Kecepatan itu nanti anak-anak dapat lari zigzag, lari bolak-balik. Nah, itu kelenturan. Contoh-contoh latihan kelenturan. Yang ketiga keseimbangan. Nah, hari ini Bapak nanti akan mempraktekkan latihan keseimbangan.
Yang keempat ada kelincahan. Kelincahan itu banyak, nanti anak-anak berjalan di atas tembok kecil gitu bisa, terus zigzag itu termasuk kelincahan. Kemudian daya tahan, yang kelima daya tahan nanti anak-anak dapat latihan mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali, jogging biasa, tidak bisa sprint, itu merupakan latihan daya tahan. Yang keenam ada latihan kekuatan. Nah, kekuatan itu anak-anak dapat melakukan latihan push up, sit up, back up. Nah, itu kekuatan. Ada 6 tadi latihan aktivitas kebugaran jasmani anak-anak dapat melakukan di rumah, tetapi untuk hari ini Bapak akan menyampaikan latihan keseimbangan dan latihan kelenturan. Anak-anak, hari ini Bapak akan menyampaikan materi keseimbangan dan kelenturan melalui permainan sederhana. Nah, jadi ini nanti Bapak akan membuat permainan sederhana tentang latihan kelenturan dan latihan keseimbangan. Mari kita simak video berikut ini. Ya anak-anak, hari ini permainannya itu membentuk kun seperti ini. Ada 4, yang pos pertama itu ada di sana, yang pos 2 ada di sebelah sini, yang pos 3 ada di sini, dan yang pos 4 ada di kun warna kuning. Nanti kita awalannya dari sebelah sana. Bentar. Nah, awalannya kita dari kun warna biru sebelah sana ya. Jadi nanti kita start di kun warna biru, itu lari ke pos yang pertama, kemudian nanti melakukan latihan keseimbangan, yaitu dengan tubuh yang dengan badan yang miring, tidur posisi miring, kemudian nanti kaki diangkat dan tangan diangkat ke atas. Kemudian kebalikannya, tidur miring, kemudian kaki kiri dan tangan kiri diangkat ke atas. Nah, setelah itu kemudian anak-anak lari ke pos yang kedua di kun warna hijau. Di kun warna hijau nanti anak-anak melakukan latihan keseimbangan lagi. Latihan keseimbangan yang kedua yaitu anak-anak nanti tidur tengkurap, kemudian kaki kanan diangkat dan kaki kiri diangkat juga. Dihitung sampai 5 kali. Setelah selesai, kemudian ganti dengan mengangkat kaki kiri dan tangan kiri, dihitung sampai 5 kali. Kemudian setelah di pos kedua selesai, anak-anak lari ke pos 3 di kun warna biru. Di kun warna biru nanti anak-anak melakukan latihan kelenturan. Di latihan kelenturan nanti anak-anak bisa melakukan aktivitas yang Bapak lakukan. Nanti Bapak akan contohkan. Contohnya nanti anak-anak posisi pertama anak-anak menghadap ke bawah, tangan ditaruh di depan kaki, kemudian dihitung 1, itu anak-anak gerakannya luwes ya, 1, 2, 3, 4, 5, itu sampai 8 kali hitungan. Kemudian setelah pos ketiga selesai, anak-anak lari ke pos 4. Ke pos 4 nanti anak-anak itu akan melakukan latihan kelenturan juga. Latihan kelenturan yang ke pos keempat ini nanti meliukkan badan ke
kanan dan ke kiri. Dihitung sampai 8 kali hitungan. Seperti contoh seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, itu sampai 8 kali hitungan. Setelah pos 4 selesai, nanti anak-anak lari ke pos pertama. Nah, di pos pertama nanti anak-anak istirahat sebentar. Kemudian setelah pos 4 pos 5 di bagian awal nanti sana anak-anak selesai, setelah beristirahat nanti anak-anak melakukan lagi. Nah, jadi nanti anak-anak melakukan permainan ini 2 kali. Latihan keseimbangan 2 kali, latihan kelenturan 2 kali ya. Mari Bapak akan langsung mencontohkan. Dari sini nanti lari ke pos yang pertama. Pos pertama yaitu di sini. Lari. Iya. Nah, anak-anak kemudian tidur. Miring tangan siku di sini di bawah kepala, kemudian kaki diangkat dan tangan diangkat. Hitung sampai 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian anak-anak balik. Tangan kanan, siku tangan kanan di bawah kepala, kemudian kaki kiri diangkat. Tangan kiri diangkat. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian anak-anak lari ke pos yang kedua. Nah, di pos yang kedua anak-anak melakukan tengkurap seperti ini. Kemudian anak-anak angkat kaki kanan dan angkat tangan kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kaki kiri diangkat dan tangan kiri diangkat. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah 5 kali hitungan, anak-anak lari ke pos yang ketiga. Lari ke pos yang ketiga. Nah, di sini anak-anak melakukan latihan kelenturan. Pertama, yang anak-anak lakukan adalah tangan taruh ke depan kaki di bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah 8 kali hitungan, anak-anak lari ke pos yang keempat. Nah, di sini anak-anak melakukan latihan keseimbangan juga, kelenturan juga, dengan melukkan badan ke kanan dan badan ke kiri. Hitung 8 kali hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan yang terakhir anak-anak lari ke permukaan lagi di sini. Nah, sampai sini anak-anak istirahat terlebih dahulu. Kemudian setelah anak-anak sudah mulai bugar lagi, lanjut pos yang pertama lagi. Nah, itu selama banyak 2 kali anak-anak melakukan seperti itu. Bisa dipahami? Jangan lupa nanti aktivitas latihan keseimbangan dan latihan kelenturan dilakukan di rumah. Jika anak-anak tidak mempunyai kuns, anak-anak bisa memakai sandal, memakai tempat sampah, memakai kertas yang dipotong-potong terus dibentuk seperti ini, seperti Pak Faza yang buat ini, nanti dilakukan di rumah. Tetapi jangan lupa didokumentasikan dan divideokan, nanti dikirim ke Pak Faza ya. Anak-anak, bagaimana latihan hari ini? Latihan aktivitas kebugaran jasmani hari ini, apakah anak-anak lelah atau bahkan menjadi lebih semangat? Tetapi Pak Faza harap anak-anak menjadi lebih semangat dan melakukan aktivitas jasmani ini
kalau bisa setiap hari. Jadi anak itu nanti bisa lebih sehat, bisa meningkatkan imunitas tubuh. Nah, itu merupakan manfaat. Nah, setelah melakukan aktivitas, Bapak akan menjelaskan sedikit manfaat apa saja sih manfaat dari kebugaran jasmani tersebut. Nah, perlu anak-anak ketahui manfaat kebugaran jasmani adalah supaya anak menjadi lebih sehat. Nah, di sini anak-anak jika makan teratur, melakukan aktivitas teratur, tidur teratur, itu akan menjadi lebih sehat. Virus yang sekarang ini, bahkan COVID, itu sulit untuk masuk ke dalam tubuh manusia kalau anak-anak itu bisa menjaga pola makan, menjaga pola tidur, menjaga olahraga juga. Nah, yang kedua anak-anak bisa meningkatkan imunitas tubuh. Nah, itu merupakan suatu imun yang ada di dalam tubuh siswa itu bisa meningkat, dan virus yang mau masuk itu akan ditepis oleh imun tersebut. Jadi manfaat yang pertama tadi supaya anak menjadi sehat dan imunitas tubuh, itu virus sulit masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, jika anak-anak melakukan aktivitas terus pola makan teratur, pola tidur teratur, itu virus sulit masuk ke dalam tubuh anak-anak ya. Yang ketiga, supaya anak bisa lebih gerak aktif. Nah, di sini ini anak-anak melakukan aktivitas ini, itu anak-anak bisa meningkatkan gerak aktif. Anak-anak dapat bergerak lebih seimbang, anak-anak bisa lentur, bisa kalau latihan kekuatan ya anak-anak bisa lebih kuat. Kalau daya tahan nanti fisiknya anak-anak itu bisa panjang, pernapasannya bisa panjang. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan selain latihan keseimbangan dan latihan kelenturan untuk anak-anak bergerak aktif. Nah, yang keempat, meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh menjadi lebih energik. Nah, apa yang tadi katakan sebelumnya, kalau anak-anak melakukan latihan kekuatan, anak-anak akan lebih energik jika melakukan aktivitas seperti nanti menjemur pakaian. Misalnya anak-anak disuruh membawa ember yang ada pakaian yang mau dijemur, itu kan berat. Nah, anak-anak nanti angkat-angkat bisa, itu kuat anak-anak. Kemudian menjemur pakaian, mencuci piring, mencuci sepeda di rumah. Nah, itu anak-anak tidak akan mudah lelah. Anak-anak akan jadi lebih energik. Nah, itu salah satu manfaat dari latihan kebugaran jasmani. Dan perlu anak-anak ketahui, latihan aktivitas kebugaran jasmani ini dapat mencegah terjadinya kanker. Nah, ini kebanyakan manusia terjadi kanker itu seperti kurang melakukan aktivitas, itu salah satunya. Nah, semoga tidak terjadi pada anak-anak. Semoga anak-anak tetap sehat, apalagi di sekarang pandemi COVID ini. Anak-anak tetap meningkatkan latihan, meningkatkan imunitas tubuh, menjaga pola makan, menjaga pola tidur. Kalau emang harus bepergian ya memakai masker. Nah, itu kemudian itu merupakan manfaat yang dapat Bapak sampaikan, manfaat dari kebugaran jasmani. Kemudian itu mungkin materi yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum Bapak mengakhiri, sebaiknya Bapak akan memimpin berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai.
berdoa selesai. Ya, tetap semangat, tetap menjaga imunitas tubuh, tetap berolahraga. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.